Perkenalkan, nama saya Elsa Fania Anastasia Ketaran dengan NIM 1170349. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan asesmen dan penanganan risiko pada perusahaan King Kong. Profil dari perusahaan King Kong itu sendiri yaitu King Kong, pemiliknya ada Andre Handoko, tahun berdirinya pada tahun 2011. Alamatnya di Jalan Dr. Wahidin, nomor 5 sampai 25 Gedung Didaktos UKDW. Jam operasional King Kong sendiri itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Hari bukanya hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bidang usahanya itu ada aksesoris komputer dan painting shop. Targetnya ada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Kristen Duta Wacana dan karyawan yang ada di UKDW. Sistem penjualannya itu ada offline dan online. Produk yang dijual di King Kong sendiri ada aksesoris komputer, jasa printing, dan peralatan ATK, snack, dan minuman. Adapun analisis SWOT dari King Kong sendiri itu kekuatan dari King Kong sendiri adalah King Kong sudah terkenal di area kampus UKDW sebagai tempat print yang memiliki snack yang cukup lengkap, dan juga King Kong terkenal bisa mencetak foto dan juga bisa mengcover buku dan menjual aksesoris komputer yang lengkap dengan harga yang terjangkau dan sering melakukan diskon sesuai dompet mahasiswa. Kelemahan dari King Kong sendiri, toko yang lumayan sempit sehingga membuat ruang gerak menjadi sedikit, dan juga komputer terbatas sehingga membuat konsumen terburu-buru keluar dan mencari tempat percetakan yang lebih luas karena harus mengantri. Peluang dari King Kong sendiri, hanya ada King Kong tempat percetakan yang lengkap dan terjangkau di area kampus UKDW sehingga mahasiswa atau mahasiswi dan dosen di luar kampus banyak menggunakan jasa dari King Kong. Ancamannya adanya COVID-19, King Kong mengalami penurunan permintaan karena pada masa ini tidak ada mahasiswa atau mahasiswi yang ke kampus dan tidak menggunakan jasa print sehingga hanya sedikit yang menggunakan jasa King Kong. Identifikasi risiko yang pertama yaitu risiko keamanan dan kesehatan. Sumber risiko atau bahayanya, yang pertama ketidakjujuran. Kejadiannya karyawan mencuri alat tulis. Dampaknya pemilik merasa dirugikan, dan penyebabnya itu terjadi karena pemilik tidak menjaga bahan-bahannya. Contohnya pemilik harus menjaga barang-barang dengan baik. Kendala yang kedua, kendala pada karyawan. Peristiwanya atau kejadiannya karyawan merusak alat. Dampaknya keterbatasan alat-alat yang di sana untuk mengajarkan tentang kegunaan alat tersebut kurang. Penyebabnya kurangnya pengarahan kepada karyawan saat menggunakan alat tersebut. Contohnya memberikan sanksi tergantung dari tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh karyawan. Selanjutnya, risiko etika. Sumber risikonya itu monitor. Kejadiannya pemilik tidak memantau kinerja karyawan. Dampaknya karyawan tidak tahu bagaimana bekerja dengan baik. Penyebabnya pemilik tidak memperoleh arahan kepada karyawan. Dan controllingnya, pemilik wajib melakukan pengarahan kepada karyawan dalam memproduksi makanan atau aksesoris yang dijual. Sumber yang kedua yaitu melanggar standar dan prosedur. Kejadiannya karyawan melanggar prosedur, dampaknya pelanggan dan pemilik kecewa. Penyebabnya itu karena kualitas produk yang tidak baik, dan controllingnya mengarahkan karyawan untuk melakukan prosedur pembuatan dengan baik. Selanjutnya, sumber resikonya melanggar peraturan pemerintah. Kejadian mempekerjakan anak di bawah umur, dampaknya bisa mendapatkan sanksi, dan penyebabnya anak tersebut membutuhkan pekerjaan, sedangkan untuk kontrolnya dapat mengikuti peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada risiko pasar. Sumber risikonya itu ada kompetitor baru, dan kejadiannya itu kompetitor baru membuat barang yang sama tapi dengan harga yang jauh lebih murah, sedangkan dampaknya itu para konsumen lari ke kompetitor yang baru, dan penyebabnya itu kurangnya efisiensi harga. Dan untuk controllingnya itu harga dengan kompetitor baru atau memunculkan produk yang baru dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, sumber yang selanjutnya yaitu kompetitor.
Kejadiannya, kompetitor membuat produk yang baru, sedangkan dampaknya para pelanggan pergi membeli ke kompetitor yang lain. Penyebabnya itu produk yang diproduksi kurang menarik, dan controllingnya King Kong sendiri harus membuat produk yang lebih baik dan menarik lagi. Selanjutnya itu daya tawar. Kejadiannya, kompetitor tidak mampu menawarkan produk yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dampaknya menurunnya permintaan. Penyebabnya tidak memantau kompetitor di sekelilingnya. Selanjutnya itu controllingnya memantau kompetitor yang memiliki produk yang sama. Dan untuk pengukuran risiko, level kriteria dampak dan frekuensi bisa kita lihat sendiri dengan angka dengan dampak sangat rendah itu mulai dari 0 per kurang lebih dari 1 minggu. Rendah itu 0 sampai 500 ribu, waktunya itu jangkanya 1 sampai 3 minggu. Menengah itu dari 500 ribu sampai 5 juta dalam jangka waktu 3 sampai 5 minggu. Sedangkan biaya atau kerugiannya itu yang dikatakan cukup tinggi mulai dari 5 juta sampai 50 juta dengan waktu atau keterlambatan 6 sampai 8 minggu. Dan angka sangat tidak setuju itu kurang dari 50 juta dengan waktu kurang dari 8 minggu. Untuk pemetaan resikonya sendiri berada di angka 2, jarang terjadi di area penerimaan risiko. Lalu untuk area risiko yang diimitigasi kadang terjadi berada di angka 12. Selanjutnya itu sumber risiko dari ketidakjujuran dan dari karyawan. Dampaknya itu berada di angka 3, frekuensinya 2, levelnya 6, dan penanganan resikonya ada di angka 16. Sedangkan kendala karyawan di dampaknya ada 3, frekuensinya ada 2, levelnya ada 6, dan penanganan resikonya di angka 17. Selanjutnya kemampuan membayar gaji karyawan, dampaknya ada di angka 2, frekuensinya di 3, levelnya di angka 6, dan penanganan resikonya di angka 18. Untuk tabel pengendalian sendiri itu, yang pertama, resiko keamanan kesehatan itu berada di angka 3, kemungkinannya kadang terjadi. Sedangkan untuk resiko etika, kemungkinannya itu jarang terjadi, itu di bagian minor. Dan untuk resiko pasar itu berada di angka 3, kemungkinan terjadinya itu kadang terjadi, dan itu di angka 3 itu artinya moderat. Kesimpulan dan rekomendasinya. Kesimpulannya, manajemen risiko merupakan cara dalam mengorganisir suatu risiko akan dihadapi, baik itu sesudah ataupun yang belum diketahui. Dengan adanya hal tersebut, kita dapat mengurangi dampak negatif risiko itu sendiri dan bagaimana cara menghindarinya. Rekomendasinya, suatu bisnis harus mampu mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko dalam setiap masalah atau peristiwa yang terjadi di setiap risiko. Perusahaan harus mampu mengedepankan risiko yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan level risikonya. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.